Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Forum Akal Sehat, Forume Arek Surabaya. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, yang biasa dipanggil Cak Macan. Nama asli beliau adalah Hambali. Tokoh yang sangat disegani di kalangan arek, terutama di kalangan jalanan di hampir di semua Jakarta. Beliau pasti akan dikenal, termasuk di Jawa Timur. Lebih baik kita lihat cerita beliau dari proses perjalanan yang cukup panjang, dari penjara ke penjara, dari lapas ke lapas. Apakah seperti apa di penjara itu, bagaimana dia sampai terjadinya peristiwa yang terjadi di dalamnya, dari Salemba terus ke Cipinang sampai dengan Nusa Kambangan. Tentunya ini sebuah cerita yang menarik, yang bisa untuk edukasi kita, atau pengalaman ini paling enggak menjadi wahana pencerahan buat kita semua. Karena beliau, saya katakan luar biasa, karena di usia tua ini dia banyak berkiprah dalam kegiatan Islam berupa marbot segala macam, sehingga episode ini menurut saya sangat menarik untuk kita sama-sama tonton dan sama-sama dengarkan cerita tentang Hambali, atau sering dipanggil Cak Macan, tokohnya topnya Jawa Timur untuk masalah dunia premanisme. Assalamualaikum Cak. Waalaikumsalam. Apa kabar Cak? Api kabare. Ini FASA, Fasiti Forum Akal Sehat. Artinya media sosial kita ini Forum Akal Sehat. Karena sampai di Surabaya, maka tak bilang FAS itu Forum Arek Surabaya. Artinya menyatu sampai jiwa sama ini Cak. Cak, untuk episode kali ini saya kepingin dengan cerita Cak Macan atau Mas Hambali kan itu. Awal mulanya sampai atau Cak Macan ini sampai masuk ke dunia, katakan orang dunia hitam, tapi itu adalah perjalanan hidup ya Cak. Sampai hari ini menyatakan aku tobat, aku marbot segala macam, itu kan sebuah cerita yang bisa banyak menginspirasi banyak orang. Monggo Cak, kira-kira cerita awalnya seperti apa Cak? Sampai saat itu dari proses perjalanan cukup panjang, hampir bisa dikatakan ya ada pemberontakannya, ada pembunuhannya di dalam penjara, ada pembakaran di dalam penjara. Sampai seberapa berani ya atau karena keadaan saat itu? Monggo Cak. Begini, ketika itu saya di Jakarta ini kena kasus ada penusukan biasa. Jadi kasus saya itu penusukan biasa. Saya divonis 8 bulan. Ketika saya divonis 8 bulan, kami dioper ke Cipinang. Nah, di Cipinang itu kebetulan saya juga sudah dituntut 8 bulan, kurang menjalani, baru 2 bulan lagi saya bebas kena masalah. Masalah ini adalah salah satu yang tidak kami sangka-sangka dan tidak pernah kami harapkan. Jadi saya masuk di dalam sana, ketika itu ada kawan saya yang mau bebas. Yang mau bebas itu adalah teman dekat kita. Sudah umum dan biasa bahwa di dalam Cipinang itu kalau bebas mengadakan satu perpisahan. Satu perpisahan itu biasanya ya gendangan, nyanyi-nyanyi itu malam itu. Ternyata siangnya itu anak-anak itu ngambil rokok di warung. Di Cipinang itu kan ada warung. Di Cipinang itu ada warung apa saja ada di sana. Mau Indomie, mau sarden, mau apa saja ada. Jadi dia kawan yang mau bebas itu mau ambil rokok 2 pak sama yang namanya Epi Chandra. Epi Chandra itu itu pada saya. Itu orang mau minta rokok sama saya. Itu nggak dibayar dulu. Siapa yang minta seperti itu? Nah, akhirnya Epi Chandra itu nggak percaya bahwa seolah-olah saya nyuruh. Epi Chandra setelah saya pulang di kamar, ternyata Epi Chandra memberikan surat kepada saya. Suratnya saya baca. Kok ada surat tangan ini untuk kamu, saya tunggu di lapangan. Itu di depan Blok B kan ada lapangan waktu itu. Setelah di tempatnya Sawin
Itu Samin itu adalah ketua blok B waktu itu. Nah, setelah saya nemuin si Epi ini, surat saya baca. Cang, kalau kamu memang laki-laki, kamu saya tunggu di lapangan. Nah, apa ini maksudnya? Kan saya bilang. Setelah itu saya datangin. Si Epi Chandra saya datangin, langsung bilang ini, oh kamu yang mau macan. Nah, di sini tuh nggak ada macan. Sekarang mana bayar rokoknya? Loh saya berapa? Sekarang udah kamu pulang aja dulu. Saya suruh pulang saya. Pulang karena dia Epi Chandra mengeluarkan ijazah. Kamu udah bawa ini belum? Saya bilang, oh saya nggak bawa itu. Pulang dulu kamu. Tak tunggu di sini. Saya pulang ke kamar. Blok saya BT. Setelah itu saya ambil barang, saya datang, ketemu lagi di lapangan. Cang, gimana? Udah bawa ini? Udah bawa saya. Ya kalau udah bawa masuk. Tak pikir akan bertarung di lapangan, tapi ternyata dia mengajak masuk ke kamar. Kamar dia yaitu blok D, kamar 1. Setelah saya diajak masuk kamar, itu anak buahnya dia yang ada di kamar suruh keluar semua. Setelah dia keluar, saya suruh masuk. Saya masuk. Setelah saya masuk, Epi Chandra masuk. Setelah Epi Chandra masuk, dikunci pintunya. Jadi di dalam itu ada cuma saya berdua sama Epi. Nah, setelah itu yang ngeluarin senjata, saya juga ngeluarin senjata. Jadi di dalam kamar itu tidak ada siapa-siapa, hanya ada saya dan Epi. Itu di dalam Cipinang blok D, kamar 1. Nah setelah itu di situ berkelahilah saya dengan dia. Itu. Nah, setelah dia berkelahi dengan saya, nggak tahu karena postur dia lebih tinggi dari saya, senjatanya juga lebih panjang dari dia. Tapi Allah itu masih memberikan saya hidup. Akhirnya berkelahi lah kita dalam satu ruangan blok itu. Dia tidak berani maju dulu karena senjata dia lebih panjang. Nah, saya nunggu, begitu dia nyerang, saya barengin gitu. Jadi saya kena, dia kena. Jadi bareng, kena langsung tak kena ini. Jadi kena, akhirnya dia kena sini, lepas lah itu, mundur lagi, muter lagi dia. Saya lihat tangan saya kena. Ini saya kena. Dia juga kena di sebelah sini. Karena bareng. Dia mukul, saya sama-sama bareng. Saya lihat sini itu ditutupin seperti ini. Nah ditutupin ini, saya lihat ada darah itu nyelip di sini. Keluar dari ini. Saya lihat kok, oh udah darah. Jadi saya nggak mau nyerang lagi, tapi saya muter di blok itu. Lama-lama dia langsung dia keluar. Cuma mau keluar nggak bisa saya tusuk lagi, saya jatuh. Lalu saya padahal di depan itu pintu juga nggak bisa masuk karena dikunci. Nah kawan-kawan kita sama kawan-kawan dia itu ada di jendela itu. Ayo jadi kita itu sebenarnya kayak diadu seperti ayam. Setelah itu, setelah Heavy jatuh, saya keluar. Setelah saya keluar, saya berpikir, wah itu kayak bagaimana ini. Sementara saya kurang 2 bulan, sekarang ini Heavy ini meninggal. Udah keputusan saya langsung kawan-kawan kita, anak-anak arek itu saya suruh, udah pintu-pintu kunci semua, keluarin semua, napi-napi keluarin kunci, pintu kunci, keluarin dari blok D dari kamar 1 sampai kamar 19 itu keluarin semua orangnya, kunci, sama namanya arek kalau nggak salah itu, kacung namanya kacung itu, keluarin semua, terus ada petugas 1 mau nanyain kita, ini ada apa? Sama anak-anak diserbu tanpa komando dari saya, udah diserbu. Akhirnya semua pintu itu buka semua, orang ke dalam mau keluar.
setelah sampai portir itu ditebak, ditabrak, bakar sama anak-anak ini. Padahal saya tidak menyuruh bakar, tapi portir dibakar. Tujuannya supaya portir itu dibakar, tujuannya supaya nanti kebakaran ini akan mengundang Belamir. Belamir itu kalau Belamir itu udah masuk, baru kita barengin untuk keluar. Kalau Belamir masuk, kalau otomatis pintu buka, pintu gerbang kan dibuka. Nah, pintu gerbang itu dibuka, ambil rencana nabrak. Tapi ternyata yang keluar, yang masuk Belamirnya nggak masuk, tapi itu masuk selangnya aja gitu. Dalam kebakaran ini. Nah, setelah itu tanpa sepengetahuan saya, ternyata di dalam itu sudah banyak petugas-petugas yang menyamar sebagai napi, ada yang pakai pakaian napi itu. Udah pada nyerbu ya, udah lihat lompat di atas Cipinang itu loncat. Ada helikopter itu sampai turun ke bawah. Kalian sudah dikepung, kalian nyerah, kalian sudah dikepung. Nah, kawan-kawan kita itu nggak mau. Turun, bapak turun. Nah, terus akhirnya dengan kita melihat helikopter itu, ternyata fokus kita ke helikopter, tapi di pintu di samping tembok itu petugas pada loncat masuk ke dalam semua. Akhirnya kami dikasih gas air mata, udah kocar-kacir, udah ada yang lari sana, ada yang lain, tapi posisinya kebakaran masih kebakar, TU itu terbakar, gitu. Jadi itu termasuk sebenarnya tidak saya sengaja masalah ini. Cuman waktu itu kan ya namanya ketika itu saya masih muda ya, jadi masih mempunyai sedikit keberanian. Bukannya kita orang berani, tapi kebetulan itu terjadi. Tahun berapa itu? Tahun berapa kejadian? Udah lama, tahun 83 kalau nggak salah. 83. Cipinang? Di Cipinang ya, jadi saya disebut anak-anak itu P3. P3 adalah pemberontakan, P2 pembunuhan, P3 pembakaran di dalam Cipinang. Itu istilah saat itu ya? Ya, saat itu. Jadi memang belum pernah terjadi P3 di dalam Cipinang itu. Gitu. Pemberontakan, pembunuhan, pembakaran. Jadi setelah itu, ini sebenarnya cerita masih ada panjang ceritanya ini. Nanti kita sambung lagi. Pasca kejadian itu, ini kan udah posisi kena lanjutannya. Artinya sama di sidang dengan P3 tadi kan? Ya. Kena berapa tahun? Saya di sidang lagi, sebenarnya hukuman saya sebentar, di sidang lagi 14 tahun itu bukan P3 itu aja. Jadi ada kasus bahwa saya tuh membongkar sindikat kasus narkoba di dalam penjara. Gitu. Jadi pasal berlapis lah. Iya, pasal berlapis. Jadi setelah itu memang ketika itu kan saya dengan pengacara saya yang namanya Luhut Pangaribuan itu disuruhlah kami beli narkoba di dalam penjara ini. Setelah kami beli, untuk membuktikan bahwa kami di dalam penjara itu bukan karena saya waktu itu kena morfin, ya kena PK, itu sama karena ganja. Jadi ketika campur-campur itulah kami terus ada kejadian itu, saya sudah agak lupa. Tapi akhirnya terbongkar juga bahwa narkoba itu ada di dalam dan bisa beli di sana. Itu tahun segitu ya, tahun. Saat itu usia Cak Macan? Ya sekitar berapa ya? 19-an sih, 19. Kan informasi yang saya dapat pada saat kejadian pembongkaran narkoba itu terus menjadi, artinya kalau bahasa sekarang viral lah. Viral. Nah itu yang pro dampak pasti pengacara yang dapat ekspos itu kan. Informasi saat itu gimana Cak? Artinya dia mendapat penghargaan bahwa dia bisa membongkar narkoba di penjara pertama kali atau gimana? Ya gini, ketika itu saya dengan pengacara saya itu ditanyain bahwa kamu memang betul kena narkoba. Kalau kamu kena narkoba, kamu akan lihat
bisa meringankan kamu. Nah, karena memang saya betul kenal narkoba, dikasihlah duit saya sama Luhut itu untuk membuktikan bahwa saya di dalam penjara itu bisa beli narkoba. Itu ketika itu setelah saya waktu posisi saya masih sidang, setelah saya habis sidang dikasih duit sama Luhut, saya belikan. Padahal saya waktu itu masih posisi saya di dalam sel. Nah, setelah itu saya belikan yang pertama morfin dulu. Morfin saya nyuruh, jadi saya kirim surat kepada orang-orang saya yang ada di blok. Saya kirim surat, tolong ini berikan, tolong ini surat ini kasihkan kepada orang yang namanya Herman. Kasihkan aja surat saya sama Aladut itu. Untuk apa? Kasihkan aja, nanti biar dibaca sama sana. Saya nyuruh orang yang lagi nyadong, yang memberikan saya cadongan. Karena nyadong itu saya suruh mengantar surat ke tempat Herman. Nah, tempat Herman ini, Herman tahu setelah kita ngasih surat itu dibelikanlah itu sama Herman itu namanya narkoba itu. Dan saya tulis suratnya, tolong spetnya juga dicarikan. Dikirimlah sama lewat tukang calung itu dikasih kami. Strategi kami bukan saya pakai, tapi untuk ini kan disuruh Luhut yang beli saya. Ini untuk Luhut. Tapi penjara masih Cipinang ya? Masih Cipinang. Setelah kita 2 kalinya saya belikan ganja. Saya juga nyuruh orang, karena saya di sel, saya waktu itu dikunci, saya dikunci 2 kunci gembok ya di depan, jadi nggak bisa saya masuk keluar. Cuman bisanya kalau ada orang ngasih nyadong, baru saya nyuruh pakai orang yang nyadong itu ngasih kasih surat saya kepada Herman ini. Itu. Tapi Cak Macan ada berdampak nggak dengan bongkar itu? Cak Macan dikurangi hukuman atau ada dampaknya nggak? Ya tidak ada, menurut saya tidak ada dampaknya, karena setelah narkoba itu keluar di tangan Luhut itu, ternyata pemikiran saya bahwa narkoba itu nanti akan dibuktikan di pengadilan. Ternyata sama Luhut dibawa ke Polda. Gitu. Setelah dibawa Polda, kami jam 1 malam dibangunin, Wah, di Polda, sampai di Polda, saya lihat loh, kok ada barang saya yang tak kasihkan Luhut tadi, barang ada di situ. Polisi tanya, ini punya siapa? Saya nggak bisa jawab karena punya saya. Oh iya punya saya. Yang benar punya, ya punya. Dari mana kamu? Ya saya nggak tahu Pak, dari mana. Kamu yang punya kok, bisa nggak tahu. Ya saya kan nyuruh orang, saya nggak bisa keluar. Akhirnya saya sebutlah orangnya yang memberikan ini, yaitu membeli, yang saya suruh membeli, Herman itu. Herman dipanggil ke Polda, ditanyain, Herman, gimana kamu jawab? Gigit saya nggak gigit kamu. Kamu terus terang aja masalah itu terus sekarang, bahwa apa yang tak kasih itu kamu beli sama siapa terus terang. Nah, Herman ini gigit lah, itu namanya Pak Tommy. Nah, banyak gigit tugas-tugas itu, dari ganjanya yang gigit si A, si B, jadi sudah ada kira-kira 4 petugas itu, dan petugas itu dipanggil, ternyata ngaku bahwa beli dari Herman. Tapi Herman memang saya yang nyuruh, saya disuruh gitu. Jadi yang mulai dampak dari pengacaranya berarti? Iya, yang punya dampak pengacaranya. Dan itu popularitas pengacara jadi mungkin lebih terkenal kali ya? Bukan lebih terkenal lagi, karena waktu itu saya baca di dalam penjara itu statementnya dia di koran waktu itu. Luhut telah membongkar sindikat narkoba di dalam penjara. Itu nama dia, bukan nama saya. Bahwa satu-satunya pengacara yang di dunia belum ada yang pernah membongkar sindikat narkoba di dalam penjara selain Luhut Pangaribuan. Nama dia. Jadi dalam hal ini kalau melihat sepintas berarti Cak Macan dimanfaatin sama pengacara intinya. Ya, saya rasa mereka juga memanfaatkan saya. Mungkin dia juga saya ingin diringankan, tapi tidak bisa karena mereka berhadapan dengan hakim. Dan bagaimana kalau hakim memutuskan kita bersalah, itu kita bersalah. Nah, berarti kan posisi Cak Macan kena 14 tahun. Ya. Kalau nggak salah, kalau lihat situasi saat itu ya, karena 14 tahun pasti Cak Macan
ke Nusa Kambangan masih kan itu, karena di atas 5 atau 10 tahun kemungkinannya. Ya, Sampai terjadi seperti itu kan? ya, karena akhirnya saya double ke Sipina, dari Sipina double ke Nusa Kambangan. Nah, setelah di Nusa Kambangan, setelah ada beberapa tahun lagi, ya, ada sekitar 2 tahun, kami kelas sama namanya Johnny Indu itu. Kami kelas sama Johnny Indu. Permasalahannya bukan saya pribadi dengan Johnny Indu, tidak. Jadi Johnny Indu itu waktu itu pemberontakan di Nusa Kambangan. Jadi ya, difilmkan, dia ditawarin film memainkan pemberontakan di Nusa Kambangan. Perjalanan ini cukup panjang ya. Caca, kita break dulu. Kita salam buat sahabat semua. FAS, Forum Arek Surabaya, Forum Akal Sehat. Kita lihat episode keduanya. Cak Macan atau Bali, tokoh legendaris Arek Surabaya. Assalamualaikum.